Kemudian bentuk kegiatannya adalah 1 bulan membaca puisi. Untuk waktu setiap hari mulai dari pukul 7.15 sampai pukul 7.30 atau 15 menit sebelum KBM dimulai. Kemudian untuk diagram Z, program ini atau program Bu Messi ini telah memenuhi 3 aspek pada diagram J, yaitu voice atau suara, choice atau pilihan, kemudian ownership atau kepemilikan. Untuk deskripsi pelaksanaan kegiatannya, kegiatan literasi ini dibentuk dengan kebiasaan yang berbeda atau dikemas dengan proyek puisi karya siswa. Jadi kalau biasanya itu literasi hanya membaca, kali ini dibentuk dalam bentuk yang berbeda yaitu proyek puisi karya siswa. Di sini siswa membuat puisi dan bebas menentukan tema puisi sesuai keinginan atau pilihannya. Hal ini termasuk choice atau pilihan. Kemudian guru memberikan keleluasaan pada murid untuk mencari informasi atau referensi dari berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Ini juga termasuk dalam choice atau pilihan. Setiap selesai pembacaan puisi, siswa menyampaikan pendapatnya terkait pembacaan puisi dari siswa atau teman yang membaca puisi di depan kelas. Kemudian setiap akhir kegiatan atau akhir bulan akan dilakukan evaluasi terkait kegiatan bulan berikutnya atau choice pilihan. Kemudian guru mempersilahkan murid bertanya tentang tugas yang diberikan. Selanjutnya, siswa setiap hari akan bergantian membaca puisi karyanya melalui sistem kesepakatan kelas. Jadi guru meminta pendapat murid terhadap sistem giliran pembacaan puisi. Semua siswa akan bersepakat dengan sistem apa giliran mereka membaca puisi. Misalnya, puisi dibaca melalui bangku paling kiri, kemudian ke kanan, dan seterusnya, atau bisa juga dengan melalui urut absensi kelas. Kegiatan ini masuk dalam ownership atau kepemilikan. Kemudian setiap siswa akan membacakan hasil puisi karyanya di depan kelas dan siswa lainnya mendengarkan dengan baik, termasuk dalam voice atau suara. Guru mempersilahkan murid bertanya tentang tugas yang diberikan, termasuk dalam voice suara. Kemudian siswa setiap untuk karakter lingkungan yang ingin ditumbuhkan, lingkungan yang ingin ditumbuhkan dalam program ini adalah 1. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Untuk tahapan apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk tahapan apa, program Bu Messi ini atau Bulan Membaca Puisi merupakan bagian dari gerakan literasi baru yang memiliki tema berbeda
setiap bulannya. Kegiatan tersebut akan berubah di bulan berikutnya atau tetap sama tergantung kesepakatan kelas. Kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat membaca siswa dan juga menciptakan interaksi yang positif antar siswa. Kegiatan ini juga menumbuhkan keterampilan sosial emosional siswa, serta menumbuhkan rasa tangguh dalam diri siswa ketika mengalami kesulitan. Kemudian bagaimana kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan ini dilakukan mulai sebelum proses KBM, pukul 7.15 sampai 7.30. Kegiatan ini terjadwal setiap hari dengan giliran membaca puisi. Kemudian pada awal bulan, guru akan memberikan contoh terlebih dahulu, baru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat puisi. Guru mencatat siswa yang telah menampilkan puisi sesuai pengaturan giliran atau layout giliran pembacaan puisi. Kemudian guru menanyakan pendapat siswa tentang pengumpulan hasil puisi. Apakah hasil puisi akan disimpan di kelas dengan layout yang diinginkan siswa, atau akan diserahkan ke perpustakaan, atau ada skema lainnya. Setiap akhir kegiatan dilakukan evaluasi, siswa menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan tersebut dan ide untuk kegiatan bulan berikutnya. Kemudian mengapa? Kegiatan ini menumbuhkan kecintaan terhadap kegiatan literasi dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakatnya dalam menulis dan membaca puisi. Dengan kegiatan ini, siswa akan dilatih mengolah rasa dan mengekspresikan dalam bentuk karya. Siswa akan belajar menangani permasalahan. Jika siswa tidak dapat membuat puisi, maka bisa mencari referensi dari media cetak maupun media elektronik, dapat meminta bantuan kepada orang lain. Siswa akan berlatih keterampilan mendengarkan. Siswa akan belajar cara berinteraksi sosial secara positif. Siswa akan aktif dalam proses kegiatan pembacaan puisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Silakan tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 2. Ya, saya mewakili kelompok 2 akan menanggapi presentasi dari Bu Ika. Dari presentasi yang disampaikan Bu Ika dan kelompok, memang program literasi tadi, yaitu Nyugelis atau gerakan literasi membaca puisi secara bergiliran tadi, memang saya rasa dapat melatih kepemimpinan murid. Dan jika ditinjau dari 3 aspek tadi, diagramnya tadi sudah mencakup semuanya. Namun saya ingin memberikan mungkin strategi baru lanjutan ketika ini program sudah bisa berhasil dilaksanakan dalam kelas. Alangkah lebih baiknya jika diadakan seperti lomba mading antar kelas. Jadi dalam satu kelas itu, antar kelas satu dengan kelas yang lain bisa berlomba-lomba mendesain layout, bagaimana layout mading di dalam kelas mereka masing-masing, sehingga setiap kelas itu punya semangat untuk selalu dapat menciptakan karya-karya yang luar biasa, yang lebih baik lagi, dan bisa membuat mereka semangat untuk mengatur sendiri, memanajemen sendiri karya mereka sendiri, dan bisa ditampilkan di dalam halayak
umum seperti itu. Mungkin itu adalah masukan dari kami. Sekian tanggapan dari saya dan mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke penanya. Silakan penanya juga dari kelompok 2. Kalau tadi penanggap, sekarang penanya. Saya yang bagian penanya, Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan Bu Messi ini. Yang pertama, bagaimana cara guru mengarahkan atau memandu siswanya untuk memilih tema puisi? Apakah ditentukan oleh siswa atau ada kelompok yang menentukan temanya atau dari pihak guru? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada anak yang belum bisa membuat puisi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati itu, apakah ada konsekuensi untuk siswanya tersebut? Terima kasih, Bu Ika. Ya, 2 pertanyaan ya, dari Pak Julikan dari kelompok. Silakan dijawab dan diberi tanggapan. Kelompok 1. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok kami, kelompok 3. Saya yang di sini bertugas sebagai penjawab, Bapak Ibu. Atas tanggapan dari Ibu Nungki tadi ya, Pak. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kelompok kami. Memang benar, nanti mungkin akan kami tambahkan lagi untuk dalam layout puisi nanti akan dipajang mungkin di majalah dinding kelas, atau mungkin bisa dipublikasikan di media sosial agar mungkin dalam perlombaan di akhir semester atau bagaimana nanti. Terus yang kedua, untuk pertanyaan dari Bapak Julikan, pertanyaan pertama tadi mengenai tema ya Bapak. Memang benar tema di sini nanti siswa itu dibebaskan untuk menentukan sendiri tema puisinya. Jadi bebas menentukan pilihan. Di sini nanti masuknya choice ya Bapak. Jadi bebas menentukan tema yang apa yang akan mereka buat. Terus untuk yang pertanyaan kedua mengenai jika siswa mengalami kesulitan belum membuat puisi tadi ya Bapak ya. Yeah. Jika karena ini tadi sistemnya bergiliran, mungkin untuk tadi kan bergiliran dari bisa disepakati dari awal giliran yang mana yang bangku paling kiri atau paling kanan atau seterusnya. Jadi nanti tergantung kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas semisal mungkin sudah dimulai dari bangku kanan. Jadi setiap hari hanya 1 siswa yang membacakan. Jadi 1 hari 1 siswa, semisal ini tadi dalam 1 kelas ada 30 siswa, berarti 1 bulan kan selesai. Jadi kan sebisa mungkin yang belum selesai kan bisa mungkin untuk mengambil urutan yang belakang atau bagaimana gitu. Jadi 1 hari selesai dimulai dari mungkin absen pertama kah atau mungkin tergantung kesepakatan kelas yang dibuat masing-masing kelas. Begitu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dari kelompok pertama ya? Atas silakan dulu kalau mau dari... ditambahkan lagi dari anggota kelompoknya, kelompok 1 nggih. Ada yang ingin menambahkan juga dari kelompok 1? Atau cukup? Ini kelompok 3 Bapak. Oh ya, kelompok 3. Maaf. sorry. Ya. Silakan dari kelompok 3. Ada lagi yang ingin menambahkan selain Bu Penny? Nggih. Silakan karena masih ada waktu. Bila dia anggap sudah cukup, kita kembalikan dulu ke penanggap dan penanya dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Semoga masukan yang saya tadi berikan, semoga nanti bisa terwujud gitu. Saya rasa cukup Pak untuk tanggapan balik umpan baliknya. Okay. Yang penanya, Pak Julikan.
cukup, Pak. Sudah dianggap menjawab ya. Oke. Pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu. Kita beri A+ untuk kelompok 3 yang sudah sangat luar biasa menampilkan hasil presentasinya. Oke. Baik, silakan ditutup dulu. Supaya berlanjut ke kelompok berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas tanggapan dan saran yang akan menjadi perbaikan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok berikutnya.